kalau kita bongkar lagi pengetahuan masyarakat Minangkabau bahwa alam itu ternyata tidak hanya alam fisiknya saja. Orang Minangkabau membagi alam itu kepada dua. Yang pertama alam yang sifatnya alam materi, yang kedua alam yang sifatnya materi. Sebelum kita membahas luha nanti kita bahas alam ini dulu. Alam yang pertama, alam materi, itu adalah alam pikiran, wawasan, gagasan. Ini bisa kita temukan di dalam berbagai persilah Minangkabau. Alam laweh, padang data. Alam laweh ini bukan berarti dia memiliki space, memiliki wilayah yang luas, tapi wilayah ini ada di dalam kepalanya. Alam laweh artinya pikiran yang luas, wawasan yang luas, gagasan yang luas. Nah, disinilah lahir nanti ketentuan-ketentuan untuk menyusun adat. Yang kedua, alam dalam makna geografis atau teritorial. Alam dalam makna geografis artinya itu mengikuti bentuk struktur bumi. Struktur bumi misalnya darek itu daratan. Pasisir itu daerah sekitar pantai. Itu makna geografis namanya. Kemudian yang makna alam yang lainnya adalah makna secara teritorial. Ini wilayah. Wilayah itu ada batas wilayah. Nah, jadi yang alam Minangkabau dalam pengertian non materi, dalam pengertian geografis dan teritorial ini, itulah yang nanti kita akan kembangkan menjadi luha dan tigo. Luha dan rantau. Orang Minangkabau membagi daerahnya kepada dua. Yang pertama luha. Luha itu artinya adalah daerah inti. Daerah inti ini juga disebut dengan dare, karena dari segi struktur tanah, bentuk geografis buminya, yang dia merupakan daratan dan dataran tinggi. Yang kedua, wilayah yang kedua namanya rantau. Rantau itu adalah daerah perluasan wilayah atau daerah pengembangan pemukiman, atau bisa juga disebut sebagai wilayah penyebaran adat Minangkabau. Jadi wilayah Minangkabau secara teritori itu dua, luha dan rantau. Nah, luha ini dibagi tiga. Luha ini disebut dengan luha nan tigo nanti. Yang pertama luha tanah data disebut sebagai luha nan tubo. Kemudian yang kedua luha agam disebut juga sebagai luha nan tangah. Yang ketiga luha 50 koto disebut juga luha nan bunsu. Apa arti luha bagi masyarakat Minangkabau? Luha itu adalah daerah inti. Satu, inti Minangkabau itu di sana. Di sanalah dikembangkan aturan-aturan tentang kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, luha ini juga disebut sebagai daerah dare, daratan. Kemudian kalau kita baca lagi literatur dari orang luar Minangkabau, macam-macam juga nama luha ini. Luha orang Belanda menyebutnya daerah pedalaman Minangkabau. Kenapa disebut pedalaman? Karena misalnya Belanda dia berangkat dari laut masuk ke daerah pedalaman katanya. Padahal bagi Minangkabau itu adalah inti. Nah, jadi tergantung dari mana berangkatnya. Kalau orang luar berangkat, orang luha itu disebut sebagai orang pedalaman, padahal tidak, itu daerah inti. Nah, tadi kita sudah sebut ada tiga luha. Yang pertama luha nantuo, luha tanah data. Nah, apa status luha ini bagi masyarakat Minangkabau? Luha tanah data itulah daerah asal usul pengembangan masyarakat Minangkabau. Disinilah masyarakat Minangkabau hidup, menata kehidupannya, mengatur masyarakatnya, membangun peradaban-peradaban. Luha nantuo. Nah, di luha nantuo ini nanti ada daerah yang pertama sekali dihuni untuk masyarakat disebut dengan daerah Pariangan. Itu Nagari Tuo. Karena diyakini oleh masyarakat Minangkabau semuanya disusun dari Nagari Pariangan sebelum nanti menyebar ke daerah yang lain. Nah, itu luha nantuo atau luha tanah. Yang kedua ada namanya luha agam atau luha nan bungsu, luha nan tangah.
Jadi Luhak Agam ini daerah penyebaran penduduk yang awalnya tadi di Luhak Nantuo di Periangan, nanti beberapa keluarga karena faktor wilayah, faktor mata pencaharian, mereka mencari wilayah baru, mengembangkan wilayah baru, sampailah nanti di Luhak Agam. Dihunilah Luhak Agam menjadi pemukiman baru. Kemudian yang ketiga masuk ke Luhak 50 Koto. Polanya hampir sama, karena daerah Luhak Nantuo itu sudah menyebar penduduknya, wilayah sudah terbagi, maka nanti beberapa keluarga juga disebutkan 50 keluarga itu berjalan ke arah Luhak 50 Koto, daerah sekitar Payakumbuh sampai perbatasan Riau sekarang. Itu yang disebut dengan Luhak 50 Koto atau Luhak Nan Bungsu. Nah, ketiga ini daerah inti Minangkabau. Disinilah dinamika kemasyarakatan terjadi sangat sengit sekali sehingga membentuk Minangkabau yang kosmopolit sekarang. Nah, artinya dia sudah mulai memikirkan tidak hanya persoalan bagaimana mengolah tanah, bagaimana mencari penghidupan melalui jalur pertanian, tapi juga sudah mulai memikirkan bagaimana mengatur masyarakat yang banyak ini, mengatur pembagian harta, tanah, mengatur hubungan antar keluarga sesama, mengatur hubungan dengan orang-orang di luar Luhak ini. Itu ya, yang aturan-aturan inilah yang dari adat. Dari mana adat ini keluar? Dari alam yang non materi, alam pikiran tadi. Jadi alam Minangkabau itu yang non materi, dia melahirkan gagasan-gagasan, ide-ide cara mengatur. Kemudian alam fisik adalah tempat gagasan ini akan diterapkan. Jadi alam Minangkabau itu tidak hanya wilayah tanah ini saja, tapi juga alam yang ada di kepala. Jadi orang Minangkabau tidak begitu khawatir ya seandainya alam fisiknya hilang, tidak terlalu khawatir. Yang dia khawatirkan yang hilang itu alam yang ada di kepala ini hilang, itu sudah hilang semuanya Minangkabau itu. Jadi inilah makna alam bagi masyarakat Minangkabau, Luhak sebagai daerah inti. Kemudian pembagian yang kedua wilayah geografis tadi adalah rantau. Rantau artinya daerah perluasan wilayah. Ada beberapa banyak faktor yang membuat mereka harus memperluas wilayahnya, karena faktor mata pencaharian, misalnya tanah yang digarap sudah tidak begitu cukup lagi memenuhi kebutuhan yang banyak, akhirnya mereka memperluas. Jadi setiap Luhak ini mempunyai rantaunya masing-masing. Setiap Luhak mempunyai wilayah penyebaran dan perluasan wilayah masing-masing. Luhak Nantuo mempunyai daerah rantaunya masing-masing sampai nanti ke Kuantan, ke Kuntu, Lipek Kain, sampai nanti ke sebagian wilayah Jambi. Daerah itu tersebutkan di dalam Tambu, ada. Kalau disebutkan Sialang, Balantak, Basi, adakah wilayah sekarang? Ada. Itu di sekitar wilayah Kampar sekarang. Bahkan sampai sekarang terkenal ya madu Sialang itu, madu dari sana. Misalnya untuk Luhak Tanah Agam, Luhak Agam juga mempunyai wilayah rantaunya sendiri sampai ke Rau Mapak Tunggul, ya kan? Ada Rau Mapak Tunggul sekarang, ada. Bisa dibuktikan sekarang. Sikilang Ayah Bangi ada. Nah, jadi semua Luhak mempunyai rantaunya masing-masing. Jadi itulah wilayah Minangkabau, Luhak dan rantau. Kalau kita lihat mana wilayah dan batas-batas wilayahnya sekarang, periksa Tambo, ada di sana semuanya, dan wilayahnya lebih luas dari Sumatera Barat sekarang. Jadi Minangkabau memang sudah berpengalaman sekali kehilangan wilayah sejak zaman Belanda, dilanjutkan zaman Jepang, dan wilayah NKRI sekarang dengan pembagian provinsi. Wilayah kultural Minangkabau sebenarnya sudah berkurang jauh, tapi tidak begitu bermasalah bagi masyarakat Minangkabau, sebab ada alam lain yang menyatukan mereka, yaitu alam non materi, di mana
adat dan kesamaan pandangan tentang dunia menyatukan mereka. Sama, jadi orang sana juga berpikiran sama. Kalau dilihat tambo-tambo mereka di sana juga, mereka mengatakan mereka berasal dari Gunung Merapi juga. Kemudian nanti mereka menyebar sampai ke sana. Jadi itulah cerita kita tentang Luhak dan sebagai daerah inti dan Rantau sebagai daerah penyebaran. Berarti asal Minangkabau ini masuk itu ke Luak ini dulu ya? Ya. Maksudnya ke Luak Tanah Datar dulu atau ke Luak Agam atau 50 Koto? Ke Luak Tanah Datar dulu, karena Tanah dia Datar disebut sebagai Luhak Nan Tuo. Berarti sampai sekarang masih bisa dibuktikan bahwa Minang itu pertama kali masuk di Luak Tanah Datar gitu? Iya. Ada peninggalan-peninggalan atau gimana gitu? Ya. Kalau dari segi peninggalan di Luak Tanah Datar lah yang paling banyak bisa dibuktikan bahwa wilayah ini sudah dihuni dan hidup peradabannya di sana. Ada rumah-rumah, ada peralatan kerja dan segala macamnya. Berbeda dengan teori yang menyatakan hunian pertama itu di Luhak 50 Koto di Maik sekarang. Memang iya, tapi itu periodenya lama sekali. Tapi peradaban tidak berkembang di sana. Yang ada cuman bukti bahwa di sana pernah dihuni ya bangunan megalitikum di Maik itu banyak menhir kan? Batu-batu besar itu kan bukti orang pernah tinggal di sana. Tapi nampaknya tidak ada tanda-tanda kehidupan kebudayaan berkembang di sana. Tapi ada orang yang mengatakan itu Bang bahwa asal orang Minangkabau itu dimasuk ke Luak Tanah Datar itu kebanyakan orang India katanya Bang. Iya. Karena melihat nama dari Maharaja Dirau itu diambil dari kata India katanya Bang. Itu bagaimana Bang? Itu teori ini sebenarnya bisa dibantah saja itu. Nama saya itu Muhammad Nasir dari Arab, tapi potongan saya sama sekali tidak Arab. Kurang mancung, kurang tinggi gitu kan. Tapi yang kebudayaan itu menyebar dengan mudah. Dia bisa melintasi samudra, melintasi wilayah. Ya, bisa jadi faktor hubungan antar suku bangsa ini yang dihubungkan dengan perdagangan, dihubungkan dengan laut, itu membuat terjadi pertukaran kebudayaan. Jadi mungkin yang masuk itu cuman kebudayaan India. Nama-nama Maharaja itu ya sama dengan nama-nama Arab sekarang berapa banyak di sini. Apakah otomatis menunjukkan dia berasal dari Arab? Tidak. Kalau iya, saya berharap sekali orang Minangkabau ini datang dari Arab, karena orang Minangkabau ini punya pandangan khusus tentang Arab sejak dulu. Bahwa orang Arab inilah sebaik-baik menantu. Kalau dibaca buku Muhammad Rajab itu ya, buku Muhammad Rajab catatan di Sumatera, buku Muhammad Rajab kenangan di masa kecil, orang Minangkabau itu sangat terobsesi sekali melihat orang Arab. Matanya yang terlihat bagus, hidungnya yang mancung, fisiknya yang besar, itu menjadi impian sekali bagi orang Minangkabau. Tapi itu kan persoalan kebudayaan. Mereka menerima kebudayaan dari India. Di antaranya yang menyebabkan kebudayaan India masuk itu kan jalur agama, ya, agama Hindu. Tapi sampai sekarang sejarawan tidak bisa membuktikan teori ini karena sumber-sumbernya tidak banyak ditemukan kecuali nama-nama tadi. Orang Minangkabau pernah bagi Hindu, ya oke, kita terima. Tapi tanda-tanda masyarakat Minangkabau ini taat kepada agama Hindu sama sekali tidak terlihat. Jadi sepertinya kebudayaan Hindu ini tidak berlanjut. Dalam sejarah ini namanya discontinue, tidak berlanjut lagi. Iya, kalau berlanjut tentu pembangunan rumah ibadah masif. Sekarang coba lihat berapa banyak rumah peribadatan Hindu yang ada di wilayah Minangkabau sekarang. Tidak banyak. Berapa banyak tata cara peribadatan Hindu
yang berkembang di masyarakat masih ada, sekarang tidak ada. Ya. Di Sumatera Barat ada Hindu, tapi bukan orang Minangkabau. Itu proses perpindahan penduduk yang beragama Hindu menetap di sana. Kemudian karena ini wilayah baru negara kesatuan Indonesia, agama Hindu, orang yang beragama Hindu ada di sini, tapi bukan orang Minangkabau. Silakan datang ke vihara peribadatan Hindu, tanya dari mana asal mereka, gitu kan. Buddha juga begitu. Agama Buddha termasuk disebut sebagai agama tertua di Minangkabau. Pernah dianut oleh masyarakat Minangkabau. Puncak peradaban Buddha di Minangkabau ini bisa dilihat dari adanya Candi Muaratakus di Kuntu, di Muaratakus di Bangkinang sana ya, yang disebut sebagai tempat belajarnya orang-orang dari luar negeri, bahkan dari India sana juga belajar Hindu katanya ke Candi Muaratakus. Lalu peninggalan Buddha yang lain setelah era Candi Muaratakus abad ketiga atau abad kelima yang disebut orang itu di mana lagi? Tidak ada sampai datang periode Aditya Warman abad ke-14, pertengahan abad ke-14. Aditya Warman 1339 kembali ke Minangkabau, menetap di Damansraya, kemudian dia memindahkan pusat kerajaannya ke Pagaruyung tahun 1343 ya. Berarti kan 1343 47. Artinya kan abad ke-14, berapa lama itu? Kenapa tidak ada perkembangan agama Buddha? Nah, tidak ada. Kemudian candi-candi yang ada pun sekarang tidak bisa dilihat, tidak ada tanda-tanda itu sebagai tempat peribadatan. Kalau tempat peribadatan Hindu biasanya itu ada air atau kolam di depan candinya itu, karena penyuciannya memang harus berendam. Tapi candi-candi beragama Buddha itu airnya mengalir dalam bentuk pancuran atau keran istilah sekarang. Lihat candi-candi Muaratakus, kemudian yang mana lagi yang candi itu tidak ada tanda-tanda seperti itu. Jadi kalau menonton film Shaolin itu kan Buddha itu kan. Iya, Buddha. Nah, jadi di dalam candi itu kan ada air mengalir tempat dia, kalau istilah orang Islam itu tempat ngambil wudhu, bersucinya itu polanya mengalir. Kalau agama Hindu lihat India itu ada kolam. Berarti bisa dibantah yang mengatakan orang Minang itu dari India ya? Bahasanya sebenarnya bukan membantah, tapi kita ingin mereka membuktikan sendiri, pembuktian terbalik. Kalau seandainya dari India, buktinya apa? Nama-namanya saja. Yang membantah itu fakta sendiri, fakta sosial membantah. Sejarawan tugasnya sebenarnya tidak membantah, cuma dia menyampaikan fakta sosial. Misalnya kalau dari India, kok namanya saja yang India, wajahnya kok tidak?